Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dani Hamdani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan 1 gelombang 2 dengan nomor peserta PPG 201500226715 dan nomor induk mahasiswa PPG 2302968 akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan kalian untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba absen dulu. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Hadi. Oke. Hadi apa Hadi? Izin. Izin. Terus siapa lagi? Jadi, Siapa? Jenny, kenapa? Sakit. Oke, dua orang. Ilyas, kenapa Ilyas? Oke, Pak. Gimana? Sudah siap? Siap. Buku siap, buku? Siap. Tulis? Siap. Oke, alhamdulillah. Sudah siap? Segala-galanya. Ya. Karena pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan diawali dengan doa. Dan mau juga ucapkan banyak terima kasih ya sudah memasang laptop dan perangkat sehingga untuk memudahkan pembelajaran hari ini. Sebelum dimulai, mungkin sedikit Bapak akan mengulas pembelajaran kemarin. Wah, hari ini kita akan belajar materi baru, ya. Karena kemarin kita udah ulangan. Nah, kita akan belajar materi baru di bab baru. Materi yang akan kita pelajari nanti. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Walaupun baru, tapi materi yang sekarang yang akan kita pelajari sebelumnya kemarin Bapak sudah menyampaikan ya bahwa hari ini kita akan belajar tentang statistik ya. Kemarin Bapak sudah sampaikan terakhir pembelajaran. Terus apa yang harus kalian siapkan juga Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar statistik. Terus di dalam statistik itu ada sesuatu yang harus digambar, harus dihitung juga. Jadi yang harus disiapkan adalah kesiapan kalian. Ya, siap matematika, siap berhitung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekilas materi statistik ini itu materi yang dulu pernah kita belajar. Waktu SD pernah, walaupun materinya masih dasar. Waktu SMP juga kita pernah ketemu dengan materi statistik ini, walaupun tetap materinya belum walaupun masih masih dasar, tapi ada perubahan, ada materi-materi baru. Dan sekarang di SMA pun kita belajar statistik. Dan Bapak harapkan nanti kita belajar kalian bisa lebih dalam mempelajarinya. Nanti setelah pembelajaran ini ada beberapa hal yang diharapkan kalian bisa setelah pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan mencoba belajar tentang statistik. Apa itu statistik? Ya. Terus seperti apa statistik? Terus mempelajari apa? Apakah sama pelajaran statistik di SMA dengan di SMP atau di SD? Yang pastinya berbeda. Ini nanti akan ada banyak yang harus kalian pelajari. Ya. Tuh, itu tujuan pembelajaran hari ini. Terus nanti kita akan membuat sebuah tabel. Nanti kita akan membuat sebuah diagram. Kan? Dan nanti pun kalian akan mencoba bagaimana cara membuat diagram ini. Ya. Jadi Bapak harapkan setelah pembelajaran hari ini, yang pertama kalian bisa mengidentifikasi bagaimana cara membuat sebuah tabel. Terus Bapak harapkan juga nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa menyusun langkah-langkah dalam membuat sebuah diagram. Karena diagram nanti
ada 3 yang akan Bapak praktekkan hari ini. Nah, yang pertama nanti kita akan membuat diagram histogram, kita akan membuat diagram poligon frekuensi, dan kita akan membuat diagram ogive. Hari ini akan kita coba. Dan Bapak harapkan itu bisa kalian jadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tentang statistik. Dan yang terakhir, Bapak harapkan kalian bisa membaca sebuah diagram. Seperti apa? Nanti kita akan proses. Ya, itu yang Bapak harapkan bisa muncul dalam diri kalian. Kemudian pada hari ini nanti pembelajaran kita akan sistem berkelompok, bergu atau tim. Sebelumnya kita masing-masing seorang-seorang, walaupun kelompok cuman sebangku. Nanti kita akan belajar secara kelompok, ya. Tuh, dan nanti akan muncul beberapa apa yang bisa kalian dapatkan. Dan Bapak harapkan nanti ketika berkelompok, Bapak harapkan kalian bisa aktif. Kenapa? Karena ada beberapa penilaian yang akan Bapak nilai dalam nanti proses. Jadi Bapak untuk hari ini penilaian tidak hanya pengetahuan aja, kalian bisa ataupun tidak. Tapi nanti ada penilaian tentang sikap dan penilaian tentang keterampilan. Keterampilan apa? Nanti bagaimana cara kalian membuat diagram itu sendiri. Sebagai gambaran, statistik itu seperti apa? Walaupun Bapak ini hanya sebatas garis besarnya saja. Karena nanti secara mendetailnya nanti kita dalam proses pembelajaran. Yang pertama, statistik. Kecil atau diperbesar? Di sini dulu waktu SD atau waktu SMP itu yang paling banyak dicoba, itu paling banyak yang muncul itu adalah diagram lingkaran. Cuman untuk saat ini nanti kita coba lihat. Kalau misalkan waktunya mencukupi, kita akan coba diagram lingkaran. Tapi Bapak akan cuma 3 yang akan kita praktekkan hari ini. Ya seperti apa? Oke. Nah, kita akan berbicara statistik. Bapak nggak akan turun mendalam ya, hanya secara garis besar saja. Nanti cara mendalamnya di proses pembelajaran kita. Apa itu pengertian statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi untuk membantu mengambil. Ada hubungan dengan data. Apa itu data? Data merupakan sejumlah atau kumpulan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh melalui satu amatan yang dapat memberikan gambaran tentang satu keadaan atau satu persoalan dari sebuah data. Ya, itu data itu bisa diambil dari data apapun. Ya, apakah data itu diambil dari data hasil ulangan, hasil pengukuran, hasil pemantauan, dan macam-macam. Nanti dalam proses pembelajaran kita akan lebih dalam. Dari sebuah data, maka penyajian data dilakukan untuk mempermudah dalam memahami makna sebuah data. Statistik itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah penyajian data. Nanti setelah penyajian data adalah pemusatan data dan seterusnya. Tapi yang akan kita praktekkan pelajaran hari ini adalah tentang penyajian data. Dilakukan untuk mempermudah dalam memahami makna sebuah data. Selanjutnya, dari sebuah data yang sudah dikumpulkan, lalu apa yang kita lakukan? Kita akan membuat tabel frekuensi. Tabel frekuensi. Seperti apa tabel frekuensi? Nanti kalian bisa lihat. Contohnya seperti ini pengertiannya. Alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan garis yang di dalam terdapat susunan data yang telah dikelompokkan. Contohnya seperti ini. Contoh tabel frekuensi. Terus setelah ini ada diagram. Setelah tabel
ada diagram. Seperti apa diagram itu? Itu pengertiannya. Contoh diagram itu. Hasil sensus penduduk. Coba ini diagram apa coba? Ada yang tahu? Betul. Ini diagram lingkaran. Kita akan lihat. Kenapa tahu ada bentuk lingkaran? Tuh. Bisa membuat diagram seperti ini? Oke. Tapi kenapa muncul 11,5%, 10,88%? Tahu cara menentukannya? Enggak, belum. 25,87%. Dari angka 200-nya. Tahu bagaimana caranya? Kalau yang nggak tahu, nanti kita proses. Terus seperti ini pertumbuhan. Coba. Tadi tahu diagram lingkaran karena dulu pernah ya waktu SMP. Kalau seperti ini, kata ya. Kenapa ada diagram yang panjang dan berbaris? Ada yang seperti garis. Diagram apa ini? Ya. Ini akan menjadi pertanyaan buat kalian. Diagram apa seperti ini? Apa namanya? Dan bagaimana proses pembuatnya? Ya. Terus contoh lagi, tuh. Ini digunakan untuk menghitung banyak penduduk Indonesia menurut pulau. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Tuh. Ya. Dan nih jumlah penduduk hasil sensus juta jiwa. Apa namanya diagram ini? Sekilas, pernahkah kalian mendengar diagram Batak? Nah, Ini contohnya. Lalu apa garis itu? Ya, nanti kita. Jadi pertanyaan buat kalian. Ya. Karena harus ada semangat untuk nanti mengetahui. Kalau tidak ada semangat, kita akan belajarnya akan kurang. Dan dari contoh-contoh yang tadi dibuatlah 3 kesimpulan. Ada histogram, ada poligon, frekuensi, ada objek. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Bapak harapkan kalian bisa pertama tahu apa itu histogram, apa itu poligon, apa itu objek. Yang kedua, kalian bisa membuatnya dan bisa membaca. Oke, itu hasil PPT ini. Oke, silakan ada yang bertanya? Oke, silakan. Bisa tidak kalau kita membuat diagram batang, diagram langsung dari sebuah. Oke, silakan. Berarti cara membuat tabel distribusi frekuensi itu berarti cuma masukin data yang ada doang. Oke, yang mana dari prosesnya? Kita akan membentuk kelompok. Kemarin Bapak udah berikan kelompoknya di grup WA. Udah kan ketemu? Udah dilihat? Oke, silakan. Kumpul dengan kelompok sesuai dengan apa yang Bapak berikan. Bapak berikan KPD buat nanti kalian buat, terus masukin datanya. Pak, datanya yang mana? Nah, nanti coba di sini misal contoh apa? Dari 30 sampai misal 30 sampai 41. 37 gitu. Nah, tuh. Ya. Cara membuat diagramnya, kalian bisa lihat di insert. Ini kumpulan-kumpulannya. Baik ini berbentuk batang atau berbentuk garis. Contohnya nanti ini di blok. Nah, setelah di blok,
Lalu apa yang akan kita buat seperti ini? Klik. Tuh, udah muncul. Silakan lihat LKPD-nya. Silakan lihat LKPD-nya, dibuka dan silakan untuk masing-masing tunjuk ketuanya dan silakan bagi-bagi tugas. Silakan. Dan silakan diselidiki. Udah bagi-bagi tugas, silakan pencarian data sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD itu. Sebagai bahan referensi, boleh silakan kalian menggunakan buku paket ini. Kalau datanya sudah terkumpul, silakan kalian proses ke dalam LKPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini hasil data dari data usia pasien poli anak. Yang pertama ada usia 2 tahun. Nah, maksudnya 13 itu adalah pasien yang datang ke poli anak yang usia 2 tahun ada 13. Yang 3 tahun ada 7 orang, 4 tahun 4, 5 tahun 3, 6 tahun 1, 7 tahun 4, 8 tahun 2, 9 tahun 1, 10 tahun 2, 11 tahun 2, 12 tahun 1. Dan ini berikut diagram batangnya. Yang sisi itu ada usia, sisi kiri. Dan nah, ini usia, yang sudah usia ini dari 0 sampai 7 itu usia. Nah, ini batangnya frekuensi. Dan Ada yang tanya kan? Tidak? Oke. Berarti yang paling tinggi teh usia 2 gitu. ya, Usia 2. Usia 2 tahun. Oh, usia 2 tahun gitu. nah, frekuensinya di Usia 2 tahun paling tinggi dilihat dari mana? Frekuensi. Frekuensi. Oke. Tadi kalian baca tentang itu tabel. Lihat usianya 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Itu datanya data tunggal apa data kelompok? Tunggal. Ya, itu data tunggal. Nah, iya, itu data tunggal ya. Data tunggal itu cirinya seperti itu. Jadi datanya itu masih mudah lah, masih sedikit untuk data tunggal. Oke, ada yang tanya lagi? Cukup, Pak. Oh, cukup. Pak kita beri aplaus. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal nomor 2. Pertama-tama bisa dilihat dari soalnya. Hari ini ada daftar hasil pengerjaan ujian sekolah geologi pas matematika kelas 11.
Nah, cara pertamanya teh dicari dulu rentangnya. Rentangnya kan kata Bapak data terbesar dikurangi data terkecil. Di sininya data terbesarnya ada 99, terus data terkecilnya di 35. Jadi 99 dikurangi 35 ada 64. Terus dicari lagi banyak kelasnya. Banyak kelasnya teh ada rumusnya 1 tambah 3,3 log n. Jadi bisa dilihat 1 tambah 3,3 log. Ini teh ada 70 siswa. Log 70 itu 1,8, jadi 1 tambah 5,94 sama dengan 6,94 diinin jadi 7 gitu. Dibulatkan jadi 7. Terus panjang kelasnya ada rumusnya 60 rentang dibagi banyak kelas 64 bagi 7 jadi 9,14 sama dibuat yang lagi menjadi 10. Langsung ke histogram. Bisa kita lihat histogram di sini. Di sini dari mulai data terkecil ke data terbesar. Ini teh sebelah ini. Hasilnya apa? Yang 13. Kelas intervalnya T2, frekuensinya 13 ini. Terus yang 3 intervalnya 7. Terus yang 4 intervalnya 4. Yang 5 intervalnya 3. Yang 6 intervalnya 1. Yang 7 intervalnya 4. Yang 8 intervalnya 2. Yang 9 frekuensinya 1. Yang 10 frekuensinya 2. Yang 11 frekuensinya 2. Yang 11 frekuensinya 2. Yang 12 frekuensinya 1. Ini jumlahnya ya, jumlah dari ini, dari frekuensi jumlahnya jadi 40. Cuma itu salah data gitu ya. Itu mah data yang 40, satu yang 70. Ada yang 70 belum? Yang 70 belum. Oke. Ada yang sudah? Yang 70? Yang nomor lihat. Itu mungkin untuk yang histogramnya mungkin tertukar ya. Silakan. Kalau yang di sini mah bisa dilihat dari hasil poligonnya. Ini dari ini turun, terus naik lagi, turun, naik, langsung turun lagi. Ini teh maksudnya ini nilai kan dari tadi teh yang nomor itu membahas tentang nilai TK. Jadi banyaknya siswa yang mendapat nilai 35 sampai 44 ada 11 orang, 45 sampai 54 ada 9 orang, 55 sampai 64 ada 8, 65 sampai 74 12, 75 sampai 84 10, 85 sampai 94 14. Sedangkan yang 95 sampai 104 cuma ada 6 orang. Kalau yang objeknya yang objeknya teh sama kayak yang barusan, tapi ini ditambahin sama yang kurang dari sama yang lebih dari, jadi frekuensi kumulatif gitu. Saya lihat juga ini yang 10 teh yang kurang dari, yang ungu yang warna biru itu dari lebih dari, bisa dilihat ini dari 70 ke bawah, sedangkan dari yang kurang dari mah dari yang kecil ke atas gitu. Dari maksudnya dari angka yang, kalau yang kurang dari kan ada angka yang terkecil nih, dari angka 11 sampai 70. Kalau yang lebih dari dari angka 70 sampai ke 6 gitu. Oke. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, coba Bapak tanya ya. Tanya. Oke, ada berapa jenis yang kalian baca? Ada? 2. Oke, Bapak aja, oke? Positif dan oke? Bagus. Cek coba menurut kalian, oke positif yang mana? Yang warna ungu atau warna biru? Ungu.
Kenapa ungu? Karena dari bawah ke atas. Nah, ya, dari bawah ke atas menunjukkan ada perkembangan. Itu menunjukkan objek positif. Kalau objek negatif yang mana? Yang biru. Kenapa disebut objek negatif? Penurunan. Nah, dari atas ke bawah atau penurunan. Maka disebut sebagai objek negatif. Oke, selesai. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Mohon maaf tadi ada kesalahan di ininya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tuh, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini. Dari awal Bapak berikan stimulus berupa penyajian KPD, lalu Bapak berikan KPD, pengumpulan data, terus kalian memprosesnya hingga menjadi apa yang tadi ditampilkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sebelum Bapak tutup, menurut kalian ada yang bisa memberikan evaluasi nggak konten ini? Oke. Menurut saya, materi yang sudah dipelajari, yaitu penyajian data, sangat bermanfaat dan memudahkan saya untuk menyelesaikan masalah statistik. Oke, silakan. Ternyata diagram itu tidak bisa langsung dibuat, tapi ada langkah-langkahnya seperti harus membuat dulu tapi harus diskusi. Nah, gitu ya. Dengan pembelajaran tadi, saya bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Aryo bahwa untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu tidak bisa langsung dibuat, tapi ada langkah-langkahnya seperti data harus diurutkan dulu, terus mencari rentang, panjang kelas, dan terakhir panjang kelas. Iya, bagus. Saya ikut ke situ. Apa? Menurut saya, pembelajaran hari ini mungkin berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Karena pada pembelajaran hari ini, Bapak menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, sehingga menambah suasana pengalaman baru bagi saya dalam pembelajaran. Oke, ya. Dengan mulai pembelajaran PBL ini, saya sendiri merasa lebih tertantang juga dan ingin banget mencoba lagi untuk membuat Excel atau membuat praktek. Oke. Menurut saya dalam pembelajaran tadi itu cukup memakan banyak waktu Pak dalam mencari data dan pengolahan data. Jadi waktunya itu tidak cukup. Oke. Baik. Bapak akan di LKPD itu ada soal yang keempat. Silakan dikerjakan oleh masing-masing. Ya, tidak dikerjakan oleh kelompok. Ya. Gitu ya. Jadi silakan ada satu soal silakan dikerjakan. Lagi di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke materi yang baru. Selanjutnya itu tentang pemusatan data. Pemusatan data mencakup materi tentang rata-rata, median, modus, desil, seperti itu ya. Tetap sebelum nanti kita masuk ke bahasan besok, silakan kalian buka-buka dulu, cari-cari informasi dulu, sehingga nanti kita akan belajarnya lebih mudah. Jangan sampai nanti pelajaran baru, kalipun suasana baru juga. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pemusatan data. Silakan kalian cari-cari informasi dulu, baca-baca dulu. Oke kan? Untuk mengakhiri silakan kita dulu. Sikap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Silakan nanti medianya, alatnya bereskan dulu oleh KM dan nanti dikumpulkan di lab ya. Tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.